Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiah Ayu Hairunisa, mahasiswa PPG jurusan Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi pada topik 3.7 yaitu aksi nyata. Topik yang dibahas pada video kali ini yaitu mengenai strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita akan menggunakan metode KWL chart. Yang artinya K yaitu what you know, apa yang kamu ketahui, W what you want to learn, apa yang ingin kamu pelajari, dan L what you have learned, apa yang sudah kamu pelajari. Nah, pada topik kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai learn, apa yang telah Anda pelajari tentang strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Hal yang sudah saya pelajari mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi penyesuaian konten, proses, produk, lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendekatan ini dapat melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, asesmen dan pengelompokan. Yang kedua, fokus berpusat pada siswa sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, berintegrasi dengan teknologi. Tujuannya adalah untuk memenuhi keragaman siswa, meningkatkan motivasi, serta memastikan setiap siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Lalu, sikap yang dapat saya ambil sebagai guru yaitu merancang rencana pembelajaran yang fleksibel, menerapkan asesmen formatif, mengadaptasi strategi sesuai kebutuhan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif untuk mendukung perkembangan setiap siswa. Nah, yang sudah saya pelajari bahwa strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, diferensiasi proses. Yang kedua, diferensiasi konten. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dan yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu diferensiasi proses, di mana saya belajar untuk memberikan pilihan kepada peserta didik terkait proses belajar yang dipilih. Karena peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang suka untuk membuat skema atau diagram, melakukan praktik langsung, mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan rekaman audio, berdiskusi dalam kelompok, atau membuat presentasi digital. Nah, selain itu, saya juga belajar untuk mengelompokkan secara fleksibel berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Yang pertama, apabila peserta didik itu membutuhkan bimbingan atau tambahan kerja, maka akan saya bantu secara satu langkah demi langkah berikutnya. Kemudian, peserta didik yang lebih mahir akan diberikan tantangan untuk memodifikasi atau mencari cara untuk meningkatkan efisiensi proses. Nah, dengan strategi ini, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan gaya, minat, dan kebutuhan mereka, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Berikutnya adalah diferensiasi konten, di mana guru dapat menyediakan materi dan sumber belajar yang beragam sesuai dengan tingkat kesulitan yang bervariasi berdasarkan tingkat kesiapan peserta didik. Contohnya, guru menyiapkan konten yang disesuaikan dengan minat peserta didik untuk meningkatkan motivasi. Kemudian juga guru bisa menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi pembelajaran secara interaktif, bisa melalui video, melalui presentasi maupun games-games yang berkaitan. Berikutnya yang kedua, konten dapat dikaitkan dengan situasi nyata, misalnya di dunia industri untuk kelas SMK. Nah, konsep-konsep tersebut membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Hal ini juga mendukung penguasaan kompetensi peserta didik secara optimal di kelas yang heterogen. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru dapat memberikan pilihan format hasil belajar untuk mendorong kreativitas, inovasi dari peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Kemudian, guru juga memberi kebebasan untuk memilih media untuk mempresentasikan hasil akhir mereka. Nah, dengan menerapkan diferensiasi produk, guru dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman dan keterampilan mereka sesuai dengan minat, kreativitas, dan tingkat kemampuan masing-masing.
Yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan belajar. Guru dapat memfasilitasi penyediaan ruang belajar yang fleksibel untuk mewadahi kebutuhan siswa. Guru juga dapat mengatur kelompok yang dinamis, mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan pembelajaran. Dan juga, guru dapat menggunakan teknologi untuk belajar secara virtual atau hybrid dengan memanfaatkan teknologi seperti virtual meeting yang sudah ada saat ini. Dan juga yang keempat, guru dapat membawa peserta didik keluar sekolah untuk melakukan pembelajaran kontekstual. Contohnya, murid diajak belajar di dunia industri yang relevan dengan pelajaran itu. Nah, dengan menerapkan diferensiasi lingkungan belajar, guru dapat menciptakan ruang pembelajaran yang inklusif, mendukung keberagaman kebutuhan siswa, serta mendorong keterlibatan aktif dari peserta. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar, kesiapan belajar, dan juga minat peserta didik. Adapun metode yang dapat dilakukan sebagai implementasi strategi pembelajaran diferensiasi ada banyak sekali. Di antaranya sebagai berikut, yaitu role cards, 3 minds, the profiler, tiered tasks, ref, jigsaw, think dots, equays, learning styles, thinking caps, learning menus, dan choices grades, dan juga KLW chart yang sudah kita bahas di depan. Berikutnya adalah contoh penerapan diferensiasi proses. Pada video ini saya akan memberi contoh dengan tema pembelajaran untuk membuat selai buah. Yang pertama, guru akan melakukan identifikasi gaya dan kebutuhan belajar siswa, di mana dapat diketahui apakah cara belajar siswa tersebut melalui visual, auditory, ataupun kinestetik, dan juga mengidentifikasi tingkat kesiapan mereka. Yang kedua, guru memberikan penjelasan dengan metode yang beragam, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan aktivitas yang fleksibel berdasarkan kebutuhan. Misalkan, untuk pemula, dia akan memasak dengan panduan langkah demi langkah dan dengan pendampingan guru. Sedangkan untuk tingkat lanjut, peserta didik tersebut dapat memasak secara mandiri dan juga dapat memodifikasi resep. Yang keempat, mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan atau minat mereka. Yang kelima, memberikan kebebasan untuk peserta didik memilih cara belajarnya. Dan yang keenam, melakukan refleksi dan juga diskusi. Jadi setelah praktik, peserta didik diajak untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan juga solusi apa yang ditemukan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi proses. Jadi guru akan melakukan evaluasi proses pembelajaran misalnya dengan kuis atau laporan praktik ataupun terkait hasil produk yang telah dibuat. Guru akan menilai keakuratan langkah, kreativitas, dan juga kualitas produk. Sehingga dapat dikatakan bahwa guru dapat memberikan fleksibilitas dan mendukung keanekaragaman cara belajar siswa, sehingga peserta didik dapat memahami proses pembuatan selai sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.